Sekarang kita akan membicarakan tentang metabolisme lemak. Struktur lemak terdiri dari rantai hidrokarbon yang lurus atau alifatik dan panjang. Sifat lemak itu tidak larut dalam air atau hidrofobik, sehingga karena sifatnya ini, dia dapat disimpan dalam tubuh tanpa batas. Karena dia tidak mengikat air, jadi akan lebih ringan apabila disimpan. Kemudian juga tidak akan mengganggu tekanan osmotik jaringan. Meskipun dia tidak larut dalam air, tapi dia bisa larut dalam pelarut nonpolar, misalnya ether, kloroform, atau benzen. Di sini kita lihat untuk lemak yang terbanyak terdapat di alam adalah dalam bentuk triasil gliserol atau trigliserida yang berasal dari gliserol ya dan asam 3 asam lemak ya, 1, 2, dan 3. Kita bisa bedakan lemak menjadi 3 ya. Menurut Bloor ada 3 klasifikasi lemak, yaitu lemak sederhana ya, contohnya adalah trigliserida ya, ester asam lemak ya dengan alkohol, di sini dengan gliserol. Kemudian lemak campuran itu ada lemak yang berikatan dengan gugus selain lemak. Di sini diberi contoh adalah fosfolipid, di mana bagian hijau ini adalah fosfat dan di sini adalah asam lemaknya. Yang ketiga ada lemak derivat, yaitu hasil metabolisme atau hasil pemecahan dari kedua lemak yang di atas ya. Di sini diberikan contoh adalah kolesterol. Selain itu, asam lemak, benda keton itu juga termasuk derivat lemak. Distribusi lemak di tubuh kita, ya, terutama tadi dalam bentuk trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini ada jaringan adiposa yang di perifer atau lemak subkutan, ya, di bawah kulit, juga lemak visceral. Itu ada di organ-organ dalam, ya. Contohnya di omentum, ya, penggantung usus dan di sekitar usus. Lemak perinefrik di sekitar ginjal, juga di dalam hepar. Nah, asam lemak dan trigliserida ini komponen dalam jaringan adiposa. Untuk fosfolipid ini terdapat di hampir seluruh sel ya, karena fosfolipid ini adalah komponen struktural membran sel. Untuk glikolipid dan sfingolipid ini terutama terdapat pada sel syaraf, ya, terutama otak. Sedangkan kolesterol ini banyak terdapat di otak, juga korteks adrenal. Fungsi lemak yang utamanya adalah sebagai sumber energi, ya, karena tadi simpanan lemak tidak berbatas, ya. Apabila kita membutuhkan energi tambahan, maka dapat melisiskan lemak. Kemudian sebagai komponen struktural membran sel, ya, kita tahu bahwa membran sel itu terdiri dari lipid bilayer, nah, disusun dari fosfolipid ya, dan juga ada kolesterol. Di sini fosfolipid akan membuat membran sel ini menjadi fleksibel, sedangkan kolesterol akan menjaganya supaya strukturnya menjadi tidak mudah terpecah. Kemudian tadi kita tahu bahwa cadangan lemak ya, baik yang di visceral maupun di perifer itu bisa membantu menjaga suhu tubuh kita, juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Kemudian tadi ada glikolipid dan sfingolipid, ini adalah komponen jaringan syaraf. Nah, di sebelah ini ada tabel, ada beberapa fungsi dari lemak lainnya. Contohnya asam empedu yang berasal dari kolesterol, ini bisa digunakan untuk absorpsi lemak. Kemudian eikosanoid, ini bisa digunakan untuk sintesis mediator inflamasi. Kita juga tahu vitamin larut lemak fungsinya berbagai macam. Vitamin K untuk koagulasi,
untuk penyembuhan luka, vitamin A untuk penglihatan, vitamin D untuk menjaga mineralisasi tulang ya melalui absorpsi kalsium dan sebagainya. Nah, makanan yang kita makan tadi terutama dalam bentuk trigliserida. Selain itu ada jumlah kecil kolesterol dan fosfolipid. Bagaimana makanan ini, lemak ini bisa diabsorpsi? Awalnya harus dicerna dulu. Jadi molekul besar ini harus dihancurkan. Di mulut ini ada lipase lingual dan di gaster juga ada lingual, lipase gaster ya, lipase lingual dan lipase gaster. Tapi pencernaan lemak di mulut dan di gaster ini sangat minimal. Baru setelah dia masuk ke usus halus di bagian duodenum itu ada tempat muara dari pankreas ya yang menghasilkan lipase pankreas, juga garam empedu dari saluran empedu. Di sini lipase adalah enzim yang digunakan untuk menghidrolisis ya. Jadi apabila di sini ada trigliserida, bila kita mempunyai enzim lipase, maka dia akan melisiskan ikatan asam lemak pada gliserol, sehingga kita bisa mendapatkan gliserol dan 3 asam lemak. Nah, ini dilakukan oleh lipase pankreas. Tetapi lipase pankreas ini sifatnya hidrofilik, sehingga untuk mencampurkan lemak dengan lipase pankreas, kita membutuhkan yang namanya garam empedu, sehingga nanti lipase pankreas bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, di sini untuk fosfolipid dan trigliserol itu akan dilisis oleh lipase ya, fosfolipase dan lipase pankreas. Sedangkan kolesterol ester ya, untuk kolesterol tuh di makanan terikat dalam bentuk ester. Nanti dengan kolesterol esterase dia akan dilepaskan esternya. Nah, tadi ada peran garam empedu. Apa yang dimaksud dengan emulsifikasi? Karena sifatnya tidak larut dalam air, maka lemak ini akan cenderung bergabung menjadi satu gelembung yang besar. Dengan adanya garam empedu yang mempunyai lecitin dan asam empedu, ini akan meliputi gelembung lemak dan memecahnya menjadi gelembung yang lebih kecil. Sehingga molekul lemak ini menjadi lebih kecil dan lebih dapat dilisiskan oleh lipase. Ini bentuk ini dinamakan misel. Untuk absorpsi lemak, awalnya tadi terbentuk misel, kemudian dia bisa masuk ke enterosit. Di enterosit nanti akan disatukan lagi ya, asam lemak dengan gliserol akan disatukan lagi oleh aparatus Golgi dan dikemas dalam satu lipoprotein yang dinamakan kilomikron. Kilomikron nanti akan masuk ke pembuluh darah limfe. Jadi karena molekulnya besar tidak dapat masuk langsung ke pembuluh darah ya, tidak bisa masuk ke kapiler tapi masuknya ke sistem limfatik. Baru nanti setelah di ductus thoracicus dia akan masuk ke sirkulasi darah. Nah, ada jenis lemak yang bisa diabsorpsi langsung ya, dapat berdifusi ke kapiler. Itu asam lemak rantai pendek atau rantai sedang yang mempunyai atom C kurang dari 10. Demikian juga gliserol ini juga dapat diabsorpsi langsung ke pembuluh darah. Untuk kolesterol, kolesterol itu artinya sterol yang berasal dari hewan. Kalau yang berasal dari tumbuhan namanya plant sterol. Nah, plant sterol ini tidak dapat diabsorpsi dan dia akan menggumpal ya, membentuk kompleks yang lebih besar lagi mengikat komponen lemak lainnya yang ada di lumen usus. Sehingga nanti pada akhirnya dia malah akan menghambat absorpsi lemak lainnya yang dimakan bersama dengan plant stanol ini. Jadi ini bisa digunakan untuk
pengobatan pasien-pasien yang mengalami dislipidemia, mengurangi absorpsi lemak. Tadi telah diabsorpsi, maka harus ditransport dalam sirkulasi. Nah, karena tadi tidak larut dalam air, maka dia harus dibawa oleh yang namanya lipoprotein. Lipoprotein itu bentuknya seperti ini. Jadi di bagian luar ini ada bagian yang hidrofilik. Di sini adalah fosfolipid. Sedangkan di bagian dalamnya dia adalah lemak. Ya, di sini ada trigliserida dan kolesterol ester. Di sini juga ada apoprotein. Di sini sebagai penanda. Penanda supaya lipoprotein ini dapat masuk ke jaringan yang dituju. Nah, lipoprotein ada beberapa jenis, yaitu kilomikron. Ini mengangkut lemak dari makanan. Di sini dia mempunyai apolipoprotein B48. Kita lihat di sini molekulnya besar, karena dia banyak mengangkut trigliserida dari makanan. Selain ini juga diangkut juga kolesterol. Kemudian, untuk lemak yang disintesis dari tubuh sendiri, ya, hepar terutama bisa menghasilkan lemak. Nah, lemak ini akan diangkut dalam bentuk VLDL. Di sini molekulnya juga besar dan banyak trigliseridanya. VLDL ini mempunyai ApoB juga, namanya ApoB100. Nah, sepanjang perjalanannya nanti VLDL ini akan kehilangan trigliseridanya, sehingga menyisakan kolesterol yang ada di dalamnya. Lipoprotein ini dinamakan LDL atau low density lipoprotein. VLDL ini disebut juga pre-beta lipoprotein, ya, karena dia tadi mempunyai ApoB, ya, B100. Sedangkan LDL ini yang sudah membawa kolesterol saja, dia akan disebut sebagai beta lipoprotein. Hepar juga bisa mensintesis yang namanya HDL atau high density lipoprotein. HDL ini mempunyai apolipoprotein A, sehingga disebut juga alpha lipoprotein. Nanti di sirkulasi HDL ini akan mengambil kelebihan kolesterol yang ada di plasma, sehingga nanti kelebihan kolesterol ini akan dikembalikan ke hati. Dengan demikian kita mengenal ada jalur transport lipid yang eksogen dari makanan, ya, dan ada yang endogen dari hati. Dari makanan diangkut dalam bentuk kilomikron. Nah, sepanjang perjalanannya di pembuluh darah itu ada yang namanya lipase, lipoprotein lipase. Jadi dia akan mengambil trigliserid yang ada di lipoprotein. Nah, trigliserida ini nanti akan digunakan, ya, misalnya untuk energi misalnya, atau disimpan dalam jaringan lemak. Nah, kilomikron yang sudah kehilangan trigliseridanya namanya kilomikron sisa atau remnan, yang nantinya dia akan dikenali reseptornya oleh hati, dan dia bisa kembali ke hati. Untuk yang jalur endogen, jadi dikeluarkannya tadi dalam bentuk VLDL, nasibnya sama dengan kilomikron, dia akan diambil trigliseridnya oleh lipoprotein lipase, sehingga menghasilkan IDL atau intermediate density lipoprotein. IDL ini akan berjalan terus, sehingga trigliseridnya semakin sedikit dan akhirnya hanya mempunyai kolesterol. Di sini dinamakan low density lipoprotein. LDL ini nanti fungsinya adalah membawa kolesterol ke jaringan-jaringan perifer. Sedangkan sisanya nanti akan kembali ke hati. Selanjutnya kita akan tentang asam lemak. Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon yang panjang dan mempunyai gugus karboksil di ujung rantainya. Nah, ada penomoran asam lemak.
Untuk atom C yang berada tepat di samping gugus karboksil ini disebut juga C alfa. Sedangkan di sebelahnya adalah C beta dan di sebelahnya lagi C gamma. Untuk atom C yang paling jauh dari gugus karboksil dinamakan C omega. Dan ini digunakan untuk penamaan, tergantung kita lihat dari gugus alfa atau dari gugus omega. Nah, contohnya misalnya asam lemak omega 3. Itu artinya asam lemak ini mempunyai ikatan rangkap di nomor 3 dari belakang atau 3 dari C omega. Berdasarkan ikatan rangkapnya, kita dapat bedakan menjadi asam lemak yang jenuh, ya, dia tidak punya ikatan rangkap, dan asam lemak yang tak jenuh, jadi dia punya ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya bisa satu, ya, disebut juga monounsaturated fatty acid, ya, sini satu aja, dan yang lebih dari satu itu disebut polyunsaturated fatty acid. Berdasarkan sumbernya, asam lemak kita bisa bedakan menjadi asam lemak esensial, itu yang esensial ini yang harus didapat dari makanan, ya, karena kita tidak dapat mensintesisnya sendiri, tidak punya enzimnya. Yang mana yang termasuk asam lemak esensial? Karena tubuh kita itu tidak bisa membentuk ikatan rangkap setelah C alfa 9 dan ikatan rangkap yang jaraknya selalu 3 atom C. Maka yang kita harus dapat dari makanan adalah asam lemak linoleat atau omega 6. Kita lihat di sini asam lemak linoleat ini punya atom C18, 2 ikatan rangkap. Ikatan rangkap pertama ada di alfa nomor 9 dan ikatan rangkap kedua di alfa nomor 12. Kalau dilihat dari belakang, itu 6 dari belakang ikatan rangkapnya, ya, dari omega, makanya disebut omega 6. Kemudian juga kita tidak bisa membentuk linolenat atau omega 3, ya. Di sini dia punya 3 ikatan rangkap, ya, di nomor 9, alfa 9, 12 dan 15. Atau posisinya 3 dari omega, disebut juga omega 3. Nah, kedua asam lemak ini kita butuhkan untuk sintesis asam arakidonat. Ya, asam arakidonat di sini merupakan prekursor untuk pembentukan prostaglandin, ya, atau mediator inflamasi. Nah, di sini dapat dari mana asam lemak omega 3? Omega 3 itu kita bisa dapatkan dari asam lemak tumbuhan yang jenis ALA. Sedangkan yang jenis EPA dan DHA kita dapatkan dari produk laut, ya, misalnya ikan. Untuk omega 6 ini adanya di minyak-minyak tumbuhan, ya. Sedangkan asam lemak non esensial, ya, yang kita bisa bentuk sendiri. Biasanya dibentuk dari asetil CoA. Setelah oksidasi glukosa, ya, setelah glikolisis, nanti akan dari piruvat akan dijadikan asetil CoA. Nah, asetil CoA ini bisa masuk ke jalur genesis dibentuk menjadi asam lemak. Berdasarkan panjang rantai karbonnya, asam lemak dapat kita bedakan menjadi asam lemak rantai pendek, ya. Biasanya atom C-nya kurang dari 6. Rantai medium itu 6-12 dan rantai panjang lebih dari 12. Untuk asam lemak rantai pendek biasanya itu merupakan hasil fermentasi bakteri usus. Jadi, biasanya kalau kita makan banyak serat, serat itu kita tidak bisa absorpsi sehingga nanti masuk ke kolon. Di kolon ada bakteri kolon, nanti akan difermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini yang nanti bisa berdifusi langsung masuk ke sirkulasi, ya, ke kapiler. Dan ini tidak membutuhkan misel. Asam lemak rantai medium, ya, untuk C-nya kurang dari C-nya 10 ini bisa diabsorpsi langsung juga. Yang biasanya ini pada minyak tumbuhan. Kita lihat di sini banyak terdapat pada coconut oil atau disebut juga virgin coconut oil. Nah, ini sangat membantu untuk tadi pasien-pasien yang empedunya sudah diambil sehingga garam empedunya lebih sedikit.
Jadi pembentukan misalnya jadi terbatas, absorpsi lemaknya juga terbatas. Dengan pemberian asam lemak rantai medium, ini dia bisa membantu mencukupi kebutuhan lemak dari makanan. Untuk asam lemak rantai panjang, ini umumnya dalam bentuk palmitat atau C16. Kita sendiri di tubuh kita yang terbanyak adalah C16. Nah, berdasarkan konfigurasi ikatan rangkapnya, kita bisa mengenal asam lemak tak jenuh cis ya. Dia mempunyai atom hidrogen yang terletak pada sisi yang sama, sehingga bentuknya menjadi bengkok. Sedangkan asam lemak tak jenuh trans itu mempunyai atom hidrogen pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuknya menjadi lurus. Secara alami, di alam itu tidak banyak asam lemak tak jenuh trans ya, tapi asam lemak tak jenuh cis ya itu bisa menjadi trans apabila ada pemanasan ya, sehingga terjadi hidrogenasi yang sebagian. Jadi terbentuk asam lemak tak jenuh trans. Itu misalnya terjadi pada pengolahan makanan ya, misalnya es krim ya, kemudian cookies, kemudian french fries itu bisa mengandung banyak asam lemak tak jenuh trans. Nah, lebih lanjut diteliti ternyata asam lemak tak jenuh trans ini berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Sehingga asupannya juga harus dibatasi. Ya, sekian untuk presentasi pertama, akan berlanjut di bagian kedua. Terima kasih.